10 Kabupaten Tuban. Kami akan melaksanakan praktek coaching. Nama saya Husnul Fatimah dari UPT SD Negeri Banjar Arum, Kecamatan Reno, Kabupaten Tuban. Saya berperan sebagai supervisor observer, dan teman saya. Nama saya Imam Hanafi. Saya berasal dari UPT SD Negeri Banjar Arum, Kabupaten Kecamatan Reno. Saya sebagai coach. Dan saya Fajril Mahram Afandi dari UPT SMP Negeri 1 Tuban sebagai coach. Ya, langsung saja. Sebelum coaching ini terlaksana, untuk tahap pertama, supervisor akan menanyakan dulu terhadap coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelum jenengan melaksanakan coaching bersama dengan coaching, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, Pak. Di sini dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang harus jenengan kembangkan dalam proses coaching nanti. Nah, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, apa yang Anda pilih, Pak, untuk saya amati? Ya, Bu Husnul, terima kasih sebelumnya. Di sini untuk coaching hari ini saya memilih kompetensi 2, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, Bu Husnul, ya. Dengan kompetensi yang Anda pilih, bagaimana, Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan nanti? Ya, Bu, terima kasih. Ini sehubungan dengan indikator yang saya pilih adalah mendengarkan aktif. Artinya saya sebagai coach itu yang paling utama adalah menjadi pendengar yang baik. Artinya saya tidak menggiring atau tidak memberi solusi atau bahkan menjerumuskan hal-hal yang membandingkan antara saya dan coach. Di sini saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, di mana saya akan menggiring dengan beberapa pertanyaan atau hal di mana coach dapat menemukan atau mencari solusi dengan tidak sadar atau dengan dirinya sendiri, seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Pak Imam. Setelah Anda memilih kompetensi tersebut, silahkan Anda melakukan coaching dengan coaching. Semoga Anda bisa melaksanakan tugas Anda dengan baik. Silahkan, Pak Imam. Baik, terima kasih, Bu Husnul. Ya, terima kasih, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Fajri. Selamat sore Pak Imam. Iya, selamat sore. Mohon maaf Pak Imam mengganggu waktunya. Ini ada sedikit yang ingin saya keluh kesahkan ini ke Pak Imam ini. Bisa tidak Pak Imam? Oh, ini enggak apa-apa Pak Jasrin. Ini kebetulan saya juga ada waktu luang. Artinya terkait WA jenengan kemarin istilahnya mau sharing, saya meluangkan waktu. Kebetulan juga istilahnya kegiatan di sekolah juga agak enggak apa-apa Pak Fajrin. Monggo mungkin ada beberapa hal atau yang ingin disampaikan atau undang-undang yang ingin dibicarakan, monggo Pak Fajrin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Imam sudah meluangkan waktunya. Jadi gini Pak Imam, akhir-akhir ini saya merasa sedih melihat kondisi di sekolah, karena saya melihat masih banyak Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran itu dengan metode-metode konvensional Pak Imam. Padahal kita tahu sendiri, anak-anak ketika menemukan guru yang hanya mengajar dengan menggunakan metode konvensional seperti ceramah, itu pasti membuat anak-anak bosan seperti itu. Iya, ya Pak Fajrin, terkait dengan apa yang jenengan tadi sampaikan, ini saya akan memberikan pertanyaan Pak Fajrin terkait apa yang akan jenengan inginkan atau tujuan yang ingin jenengan dapatkan dari permasalahan tersebut itu apa?
saya ingin Pak Imam, dari permasalahan yang masih banyak guru menggunakan metode konvensional itu, kedepannya Bapak Ibu guru itu bisa lebih variatif lah dalam mengajar di kelas, lebih bisa menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, media-media pembelajaran yang bisa membuat siswa itu bersemangat dalam belajar. Kemudian metode-metodenya juga bisa diubah dari metode ceramah menjadi metode-metode yang sekiranya bisa membuat siswa itu lebih aktif dan juga lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan bahagia, gitu Pak. Begitu Pak Fajri ya. Mungkin dari tujuan jenengan tadi memang luar biasa Pak Fajri. Di pertanyaan saya selanjutnya Pak Fajri, manfaat yang didapatkan dari untuk mencapai tujuan tadi itu manfaatnya sebenarnya apa Pak Fajri dari permasalahan ini? Kalau bisa lancar dan ini nanti bisa berjalan dengan baik, saya pikir sangat luar biasa manfaatnya Pak. Artinya dengan penggunaan metode-metode yang sekarang, yang kekinian, terutama di IT, otomatis semangat belajar anak pasti akan meningkat, antusias anak juga pasti akan meningkat, serta keaktifan mereka di dalam kelas pasti juga akan lebih antusias dari sebelumnya, gitu Pak. Oh begitu. Memang seperti itu Pak Wasim terkait dengan kesadaran dari masing-masing individu di sekolah. Kemudian begini Pak Martin, dari hal tersebut apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kemudian kalau diskalakan di sekolah jenengan, di guru atau PTK jenengan itu skalanya 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 itu sudah mencapai tingkat berapa untuk kesadaran untuk menggunakan media yang interaktif atau menarik di situ di sekolah ini? Iya, kalau boleh saya berikan angka gitu Pak Imam ya, kira-kira posisi sekarang itu ada di posisi 6 Pak Imam. Masih di posisi 6 ya, posisi 6 seperti itu, berarti masih agak jauh ya Pak ya, terkait dengan skala 1 sampai. Kemudian ini Pak, apa yang menjadi tantangan utama Anda dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Kira-kira untuk tantangan itu begini, untuk metode-metode yang kekinian IT itu kan Bapak Ibu guru di sini kan juga masih banyak Bapak Ibu guru yang sepuh Pak. Iya. Jadi dalam penggunaan IT ya menurut saya masih kurang lah. Nah mungkin tantangannya bagaimana bisa menyadarkan guru-guru yang senior itu, sehingga beliau-beliau itu tidak hanya menggunakan metode-metode ceramah, tapi bisa sadar dan tahu, oh mereka bisa, beliau-beliau itu bisa mengikuti perkembangan zaman dengan metode atau media pembelajaran yang kekinian. Gitu Seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin itu juga tujuan tadi dengan itu memang sangat bagus Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi apa yang kegiatan awal apa atau langkah awal apa yang akan jenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang jelas minimal saya akan memulai dari diri saya sendiri dulu Pak. Saya akan membuat media-media pembelajaran yang menarik seperti ulangan harian yang dulunya masih selalu pakai kertas ya, paper itu. Sekarang saya mencoba untuk ulangan harian menggunakan aplikasi, contohnya Quizzes lah, atau enggak Google Form juga bisa. Itu yang sudah saya lakukan, dan saya berharap dengan saya mulai dari kelas saya minimal itu bisa menjadi sebuah pemantik untuk Bapak Ibu guru yang lain. Ternyata ketika menggunakan ulangan dengan cara seperti itu, anak-anak itu bisa lebih semangat dalam mengerjakan soal-soal seperti itu ya. Dari gambaran tadi itu sedikit banyak jenengan juga sudah bisa memecahkan masalah, artinya Ya. bisa tahu solusi yang baik seperti apa. Kemudian ini saya pertanyakan selanjutnya, kapan Anda akan melakukan tindakan tersebut Pak Fajri? Kalau mulainya ya yang jelas dari awal pembelajaran Pak Imam, artinya awal semester kemarin sudah saya lakukan. Saya sudah mencoba merancang atau membuat beberapa permainan-permainan, kemudian
materi-materi pembelajaran yang semula hanya membuka buku, ini saya sampaikan dengan menggunakan PowerPoint, terkadang juga saya putarkan video, nah, gitu Pak. Kemudian begini Pak Fajri, terkait apa yang Anda sampaikan tadi, bagaimana Anda mengukur keberhasilan Anda terkait penggunaan tadi itu, mengukurnya seperti apa, mengukur keberhasilannya? Kalau keberhasilan dari sisi penyampaian media itu tadi ya, yang jelas seberapa besar anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Yang semula saya sampaikan dengan ceramah, kemudian saya ubah menjadi media-media yang lebih menarik itu. Ternyata dari situ anak-anak lebih bisa, lebih mudah untuk menyerap materi yang saya sampaikan. Seperti itu, mungkin ada impact memang berbeda dari yang sebelumnya. Terkait tadi, ini apa yang menjadi komitmen Anda atau jenengan terhadap rencana jenengan terkait itu komitmennya seperti apa? Kalau komitmen untuk penggunaan media yang lebih menarik ini, saya pikir saya akan terus menggali potensi saya sendiri dan juga mencari informasi. Mungkin ada permainan-permainan baru atau mungkin ada materi-materi baru yang bisa disampaikan dengan aplikasi apa, itu akan terus saya kembangkan di situ, bisa melalui internet atau mungkin nanti saya bisa sharing dengan teman-teman di MGMT seperti itu. Luar biasa Pak Haji. Ini pertanyaan terakhir saya. Kemudian dari rencana aksi jenengan, kemudian impact-impact yang tadi yang sebutkan, itu banyak sudah memberi solusi pada jenengan terkait itu. Kemudian siapa dan apa yang bisa membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Yang jelas dukungan-dukungan yang saya harapkan dari Ibu Kepala Sekolah yang paling utama, karena beliau sebagai manajer saya, jadi otomatis semua itu berawal dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kesadaran diri dari rekan-rekan guru itu juga sangat penting Pak Imam, karena nanti saya juga akan berkomunikasi dengan beliau-beliau itu agar bisa dibuat sebuah program seperti workshop atau pelatihan yang memberikan pelatihan itu untuk Bapak Ibu guru terkait dengan media pembelajaran yang inovatif gitu ya, media inovatif, sehingga Bapak Ibu guru itu bisa tahu, oh ternyata media inovatif itu yang seperti ini, dan bisa nanti diterapkan di kelasnya masing-masing gitu Pak. Iya, luar biasa Pak Fajrin. Dari saya sibukkan dari kegiatan ini tadi, dari permasalahan Anda terkait dengan kesadaran tadi penggunaan media ini, jenengan sudah bisa mencari solutif yang luar biasa menurut saya. Ini tinggal jenengan komitmen dijaga, kemudian aksinya benar-benar dilakukan seperti itu. Saya kira ini sudah menemukan solusi sendiri ya, tanpa jenengan harus, artinya kita bisa juga sharing artinya seperti itu. Sekarang pertanyaan terakhir ini, perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan coaching ini? Kalau berbicara perasaan, yang jelas menjadi lega Pak Imam dari permasalahan yang sudah saya hadapi tadi. Kemudian saya bisa menyampaikan dan bisa sharing kepada jenengan, ini menjadi lega hati saya, dan juga ada satu gambaran yang mungkin nanti akan saya coba untuk gerakan dan saya lakukan di sekolah saya begitu Pak. Iya Pak. Mungkin itu yang mungkin kita, artinya dengan sudah luar biasa, sudah mendapatkan solusi semuanya dari percakapan kita hari ini. Mungkin itu bisa benar-benar dilaksanakan, komitmen juga dijaga seperti itu Pak Wajib. Mungkin ada pertanyaan Pak Wajib? Tidak Pak Imam, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Pak Imam sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama Pak Fajri. Ini tuh Ya, terima kasih Pak Imam, jenengan sudah selesai melaksanakan coaching dengan coaching jenengan. Nah, setelah saya melihat kegiatan jenengan coaching tadi, di sini sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Jenengan sudah menjalankan sesuai dengan alur kita, di mana jenengan sudah menyampaikan
apa tujuan coaching terhadap masalah yang dihadapi, kemudian identifikasi dan juga rencana, juga tanggung jawab atau komitmen yang harus dilaksanakan oleh coaching. Tadi jenengan sudah memancing jawaban-jawaban sendiri yang sudah ditemukan oleh si coaching jenengan tadi. Di sini saya hanya ingin menanyakan kepada jenengan, setelah Anda melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa saja Pak yang sudah Anda utarakan, yang mana yang saya maksud adalah indikator ketercapaian Anda dari proses coaching tadi, kira-kira seperti apa? Baik Bu Nur, ini sesuai dengan indikator inti yang saya pilih, yaitu tadi, yaitu mendengarkan aktif. Artinya saya sebagai pendengar yang artinya bersedia mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah si coaching terhadap saya. Kemudian saya hanya istilahnya mengalir, kemudian menuntun, istilahnya memberi pertanyaan-pertanyaan agar si coaching tanpa sadar dianya atau beliaunya menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada diri coaching tersebut. Jadi saya hanya mengarahkan, mengikuti alur tersebut sehingga coaching menemukan solusi yang solutif untuk coaching itu sendiri. Seperti itu Bu Nur. Ya, betul sekali Pak Imam. Terima kasih atas jawaban Anda, di mana indikator yang Anda capai demikian ya. Jadi jenengan sebagai coach itu jangan sampai memberikan asumsi seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi yang sudah saya lihat, jenengan tidak memberikan asumsi, akan tetapi jenengan sudah memancing apa yang menjadi keinginan coach itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Imam. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan dari jenengan dalam pasca ini, pasca coaching yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Si coaching pun sendiri sudah menjawab apapun yang Anda utarakan, pertanyaan-pertanyaan yang Anda utarakan, padahal itu dari permasalahannya sendiri, dari coaching juga sudah menemukan jawabannya sendiri pula ya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terhadap jenengan, yang dapat saya amati dari kegiatan coaching jenengan. Semoga kita bersama bisa belajar dari proses coaching kita yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ya, Bu, Imam, Pak sama-sama, Coaching. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.